Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur Allah limpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup di pagi hari ini, membersamai keluarga, bisa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menjadikan nikmat ini indah di dalam hati kita. Merasakan nikmat iman. Wa zayyana lahu wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, jadi itu nikmat yang besar ketika Allah habbaba ilaikumul iman. Kita cinta dengan keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan indah di dalam hati kita. Ya, jadi kalau udah ada rasa cinta ya dalam keimanan itu, insya Allah ya, setiap cobaan bukan berarti kita mengharapkan cobaan ya, tapi kita merasa bahwa itu bagian dari cara Allah mendekatkan kita dengannya dengan memperbanyak doa. Ketika Allah memberikan kita nikmat, maka kita tahu itu adalah pemberian Allah yang tidak menjadikan kita sombong. Ketika diberikan kita ilmu, kita tahu dengan ilmu itulah yang insya Allah ya akan membuka pintu-pintu kebaikan, menjadikan kita semakin tawadu, semakin rendah hati. Dan mudah-mudahan ta'lim ini ya, salah satu sarana kita untuk menjaga hal-hal baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta segenap umatnya. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir surat apa kita? Al-A'raf ayat 23. Nah, hari ini saya ada wisuda Al-Quran, kemarin SD, sekarang SMP. Nah, ada siswi yang akan dites hafalan surat Al-A'raf-nya. Satu surat ya. Jadi satu surat ini nanti saya suruh ngetes ya. Biar dites satu surat full ya, insyaallah. Alhamdulillah qadarullah pas kita di ayat ini, jadi saya juga sambil murojaah gitu ya. Saya dulu ya, kita baca sepertiga halaman aja ya, karena selebihnya nanti kita bisa banyak mengambil pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dhalika khair. Dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Sadaqallah. Baik ya, alhamdulillah, semoga tilawah yang kita baca yang pertama dari segi bacaan melancarkan ya, lisan kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita punya lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir. Yang ketiga, pastinya kita akan memantaskan diri kita, jangan sampai lisan-lisan yang sudah banyak membaca ayat-ayat Al-Quran ini dihiasi dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, ya, kalimat-kalimat yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita setengah jam menyimak membaca ayat-ayat Al-Quran, maka mudah-mudahan ini sebagai salah satu juga ikhtiar kita agar menjadi orang yang bisa menjaga lisan dan pendengaran kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita lihat surat Al-A'raf nanti ayat 179 masih jauh sekali ya. Kata Allah, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Di antara orang-orang yang sudah Allah siapkan di dalam neraka itu, mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk memperhatikan, untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya, jadi secara zahir tampak ya, kita dengan baca dan simak ayat Al-Quran, mudah-mudahan ya itu menjadikan kita senantiasa terus menghiasi diri kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada satu masa kita akan memantaskan diri. Saya sering tilawah, tapi kok lisan saya ngucapin kayak gini ya, nanti insya Allah ya. Makanya baca Quran itu menjadi tangga, anak tangga yang akan kita gunakan untuk menjadikan Al-Quran itu jadi pedoman hidup kita. Diawali dengan membacanya. Ya, jangan remehkan. Yang kedua adalah bahwa dari bacaan-bacaan kita ini mudah-mudahan akan menghadirkan ketenangan hati kita. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Coba jadikan bacaan-bacaan Al-Quran kita ini untuk menghilangkan kegundahan kita. Jadi kalau lagi ada masalah, ada sesuatu yang nggak pas, coba deh larinya itu dengan salah satunya baca ayat-ayat Al-Quran. Ikhlaskan karena Allah ya, mudah-mudahan nanti Allah berikan ketenangan untuk menyelesaikan masalah. Masalah nggak cespleng langsung hilang, enggak. Tapi berpikirnya insya Allah lebih tenang, hatinya lebih ridho, kayak gitu. Karena ada orang dengan masalah yang sama-sama masalah kecil, yang satu ribet banget, ya. Tapi yang satu ya udah biasa aja.
Kadang-kadang orang melihat ada masalah, ya satu hal lah, ya. Tapi yang satu itu sampai mikirin panjang lebar, ya. Contoh misalnya ada orang yang flu sedikit aja kadang-kadang harus ke dokter. Ya flu sedikit aja bisa nggak masuk kantor, gitu kan. Flu sedikit aja langsung berkeluh kesah macam-macam. Tapi ada orang yang sama flu kayak gitu, bukan berarti dia mengabaikan, enggak. Ya, tapi dia lebih tenang, gitu kan. Oh iya, saya lebih banyak dia merefleksikan diri. Oh iya, berarti saya kurang ini kayak gitu. Yang satu costly, ya ngabisin duit gitu kan. Yang satu ya enggak, nyantai aja. Toh qadarullah ternyata masing-masing menjadi sarana untuk menghadirkan kesembuhan ataupun kesehatan itu sendiri kayak gitu. Ya. Ini kelihatannya klise. Tapi kalau kita ke dokter, saya kan pernah cerita, ya ke dokter karena kepala pusing, ya nggak hilang-hilang pusingnya, bukan nggak hilang-hilang kepalanya, ya, nggak hilang-hilang pusingnya, ya mulai dari dokter umum, ya kemudian kata beliau, coba Pak periksa darah, balik lagi nggak ada masalah, coba Pak periksa gigi, nggak ada masalah, terakhir kata dia, coba Pak istirahat aja deh dulu. Ya sehari tidur minimal 7 jam, ya minimal. Jadi ba'da isya itu ya udah tidur. Ya coba terapin itu, qadarullah alhamdulillah. Ya dari situ saya paham, oh iya kalau saya udah overload nih kegiatan-kegiatan, berarti emang ada sinyal kita flu itu, sinyal buat untuk istirahat itu tanda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan udah beberapa kali itu kalau udah mulai agak pusing, cekot-cekot gitu kan, ya nggak ngelihat tanggal, saya tanggal berapa, nggak, biasa aja gitu kan, ya nggak ngelihat dompet, kan dompet nggak kelihatan. Saya jujur aja hampir nggak pernah megang duit saya, ya karena duitnya di kantong, yang duit mulu kan repot ya kan. Iya. Nah qadarullah akhirnya istirahat, ya itu emang caranya, ya. Kalau kita lihat konteks agama kita, ada sahabat itu yang malamnya qiyamul lail, siangnya itu puasa, ditegur oleh sahabat yang lain, inna libadanika alaika haqqon. Itu kalimat indah. Inna libadan, kalimatnya Salman Al-Farisi kepada sahabatnya, ya. Allahumma sholli alaihi wasallam. Siapa? Abu Talhah, ya. Jadi ketika istrinya itu ngasih tahu bahwa sahabatnya itu hampir tiap malam qiyamul lail. Ya, qiyamul lail juga panjang waktunya. Kemudian selalu puasa. Sampai istrinya protes, ya, ngobrol. Kemudian kata Salman itu, inna libadanika alaika haqqon. Badanmu tuh punya hak, gitu. Kalimat itu yang diadukan kembali oleh Salman kepada Rasulullah, kemudian mendapatkan apresiasi, kalimat validasi, pembenaran kalimat sodako Salman. Salman benar, itu kata Rasulullah. Dari situ kita dapetin itulah agama kita, memperhatikan banyak hal, berlebihan pun nggak boleh. Nah mudah-mudahan tilawah-tilawah kita tadi ya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ketika kita yakin ini kalamullah, ya, firman Allah, yang kata Allah kalau kita banyak mengingat Allah diantaranya dengan kalamullah, Allah akan menghadirkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, menghadirkan ketenangan hati. Itu janji Allah. Surat apa ya Pak Budi? Pak Budi. Pahas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu jadi quotes kita tuh, ya. Surat apa Bang Zakaria, ya? Ya. Kita buka, ya. Walaupun ini nggak ada korelasi dengan apa yang kita baca, tapi sangat menguatkan apa yang kita lakukan, ya. Suratnya 13. Ar-Ra'd. Ayatnya ayat ke
24. Surat 13 ayat 24. Surat 13 ayat 24. Ya, bicara tentang fadilatul dzikr. Ya, keutamaan dari berzikir. Ya, mengingat Allah. Dan tilawah itu kata Imam Nawawi afdalul azkar, sebaik-baiknya zikir. Di dalam bukunya Al-Azkar, ya, Al-Azkar An-Nawawiyah. Kok kebuka lagi sebentar. Sebentar. 23, 24. Sebentar. Kok saya sebentar. Salah ya? Salah. Paling bawahnya ayat berapa tuh? 38. 28 ya? Ini kacamata saya udah ini nih. Harus di 28. Mohon maaf. Paling bawah kan? Iya, paling bawah. Ya, saya pas ngelihat di tafsirnya sebelah kiri salah. Berarti paling bawah. Saya nggak ngelihat ayatnya, ngelihat catatan tafsirnya. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman itu orang yang mengesahkan Allah, yang sangat memahami Allah Maha memberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menyembuhkan, dan seterusnya dengan Asmaul Husna. Maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, maka hatinya akan tenang ketika zikir pada Allah. Ya, maka jangan sepelekan kalau kita membiasakan berzikir, tapi zikir yang kita fahami maknanya. Ya, sekali lagi, zikir, doa yang kita ngerti artinya. Dan itu yang membuat kita lebih nyaman, lebih tenang. Karena kita ngerti apa yang kita ucapin. Ya, kita bicara misalnya ketika ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rizki. Karena memang kita sangat menggantungkan harapan kepada Allah, di samping memang kita terus berikhtiar. Ya. Asy-Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, dan seterusnya. Ya. Bahkan surat Al-A'raf mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan mengundangkan asmaul husna. Ya Razzaq, wahai yang maha memberi rizki, farzuqna rizqan halalan thayyibah, berikan kami rezeki yang halal yang baik. Ya Rahman, wahai yang maha pengasih, irhamna, maka sayangilah kami. Ya khairan nasirin, wahai sebaik-baiknya penolong, fansurna, tolonglah kami semua. Gitu. Ya, ini sedikit kita hafal kalimat terakhirnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Coba. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, kadang-kadang karena to mati sebelumnya ta, terdengarnya toto, bukan, tapi ta. Tato, ya tato, ya bukan tot, nah bukan, ya. Allati tattali'u. Nah, orang baca tattali'u, bukan, ya. Tato ma'innul qulub. Hitungan kelima semuanya hafal. 1, ya, saya cek nanti. 2, dengan artinya.
3, 4, 5. Ya. Rasulullah SAW memberikan kita teladan untuk banyak membaca zikir di waktu pagi dan waktu sore. Ya, nah ulama itu menyusunnya dalam dalam buku zikir pagi dan petang. Ya, pagi itu karena dia pas membuka hari. Lebih banyak kita bertawakal kepada Allah karena kita nggak tahu nih hari-hari yang kita lakukan akan seperti apa. Ya. Sore itu penutup hari. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di malam hari. Ya. Ini setiap hari membingkai. Padahal Rasulullah ibadahnya dahsyat, sholatnya macam-macamnya. Tapi ada doa-doa yang memang ya dibacakan itu oleh Rasulullah SAW di pagi hari dan di sore hari. Ya. Kalau pagi itu biasanya kalimatnya asbahna. Kalau sore hari amsayna. Nah, sobah sama masa. Masa itu artinya sore. Sobah pagi. Asbahna. Wa asbahal mulku lillah. La syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam. Kalau sore amsayna. Ya. Itu aja udah mencerminkan bahwa kita pengen hari-hari kita itu terjaga. Maka dengan kita banyak zikir menyerahkan kepada Allah, paling tidak kita udah istilahnya itu, oh saya punya backup gitu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, diantara zikir. Ini kalimat-kalimat ini sebenarnya memperpanjang jadwal ngafalin sebenarnya. Jadi kan itu sampai 5, tapi saya sengaja ngomong biar dihafali. Silakan Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Pak Imam? Masya Allah. Kalau ala di situ terjemahnya apa? Ingatlah, ketahuilah. Ala ya inna fil jasadi mudghah. Nanti banyak tuh kalimat ala ya. Ya, ketahuilah, ingatlah ya. Pak Mudi. Artinya apa? Ala ingatlah. Bukan kepada Allah, ingatlah. Bidzikrillahi ya, bidik dengan mengingat Allah tatmainnul qulub. Barakallah ya, tatmain itu mutmainnah ya, nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau ada siapa namanya itu Siti Mutmainnah, kan orang yang tenang maksudnya ya. Pak Budi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ulang lagi, tutup Qur'annya. Kenapa? Jangan takut salah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Barakallah. Tapi ada hinya. Ala bidzikrillahi ulang. Ala bidzikril. Itu enggak, tutup aja tuh. Ala bidzikrillahi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya apa? Ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bu Ami silakan. Artinya Bu. Barakallah. Silakan Bu Lasdi. Bu Sri ya. Ya.
ala bidzikrillah ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, tenang. Menjadi Tenang. Silakan Bu Nur terakhir. Yang lain alhamdulillah, ya kan? Dibilang terakhir. Barakallahu fiik. Baik ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu kita bahas tentang Nabi Ibrahim ya. Baru satu ya. Apa ayatnya kemarin? Yang nyatet ayat 129 ya. Halo. Oh, 354. Udah hafal kan ya? Kemarin disuruh ngafal kalau nggak salah ya? Hah? Enggak ya? Baik. Oh, boleh dihafal kalimatnya. Dengar pasti. Alhamdulillah. Berarti yang lain nggak boleh gitu. Ya. Baik ya. Pekan lalu kita bahas ayat berapa? 35. Apa sih pelajaran dari ayat 35 kemarin? Ya, keimanan keluarga sangat diperhatikan. Baik ya. Ayat 35 kita agak cepat dikit ya. Ayat 35 pertama itu bicara tentang masalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu memperhatikan tentang negaranya. Yang kedua keluarga. Yang ketiga itu tentang akidah atau iman. Ya. Negara itu dengan kalimat Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Al-balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri kami ini aman. Kalimat doa potongan ini bisa kita ambil, kita cuplik dalam doa-doa kita. Pak Ihsan kalau sering mimpin doa, Allahumma ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Walaupun balada aminan ini doa Nabi Ibrahim adalah saat itu di negaranya. Tapi karena ini di Quran, artinya secara tekstualnya waktu itu untuk itu secara kondisi awalnya itulah Nabi Ibrahim, tapi kita bisa gunakan buat konteks dalam arti negara kita ini. Dan ini ternyata sampai sekarang ini berlaku. Pertanyaan, emang negara kita aman saat ini? Ya. Dari segi ekonomi kayak gimana? Ya, saya coba merenung ketika ada orang yang bilang sekarang itu kapitalisme itu ada di lembaga-lembaga Islam. Ya, saya tidak menolak, tapi juga tidak sepenuhnya saya terima. Saya berpikir gini. Ya, karena standarnya itu adalah ketika lembaganya itu besar, gajinya tidak sebesar lembaganya. Ya betul memang. Tapi saya coba tarik lebih luas dalam konteks Indonesia. Indonesia ini kaya raya, tapi penduduknya itu di bawah. Intinya itu adalah masalah pengelolaan, dan ini masalah besar. Ya. Kondisionalnya itu sangat mengerikan sebenarnya. Ya. Sampai ada yang mengatakan ini karena kita mayoritas Muslim. Ya, lebih banyak sering juga dininabowokan dengan ikhlas, sabar gitu kan. Ya. Orang berangkat haji itu, saya berangkat mengenai haji aja saya mikir. Nih haji ya untuk dalam konteks pribadi saya berpikir gini, ya Allah, bisa jadi suatu saat itu orang-orang di sana tuh nggak kenal tentang kemiskinan ya, karena di sana itu yang dikenalkan tentang kemewahan. Ya, mulai dari semuanya itu serba mewah, fasilitas-fasilitasnya. Bahkan jamaah itu dapat masalah sedikit aja udah manja banget gitu. Ya, ketika tempat tidurnya terbatas gitu kan, khususnya pas lagi di Arafah tuh, Arafah Mina gitu kan. Banyak yang nggak berpikirnya itu ya karena biasa selama ini emang enak. Tapi kalau umroh itu kan memang fasilitasnya juga dahsyat kayak gitu. Itu contoh lah saya merefleksikan itu. Nah, termasuk dalam doa-doa kita mikir. Jadi ketika kita lihat kondisi keamanan, ya, kondisi ekonomi, kondisi politik seperti ini, ulang ya Allah.
Ya, kita belum bisa merasakan yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu care terhadap lingkungannya. Tapi tetap selalu diawali dengan apa? Diawali dengan keluarga. Karena dengan keluarga ini dia bertambah, maka membentuk komunitas itu yang namanya adalah negara. Jadi kalau kita melihat ada masalah di luar, bukan cuma kita sekedar apa istilahnya itu mengutuk kegelapan, tapi kita nggak pernah menyalahkan lilin gitu. Boleh silakan kita, emang kondisi kayak gini tuh, tapi tetap selalu diawali dari keluarga. Maka kata Ibrahim, wajanubni wa baniya an na'budal asnam, jauhi diriku dan keluargaku dari menyembah berhala. Saya beberapa waktu yang lalu itu disuruh ngisi acara takziah. Ya, ada yang wafat, seorang ibu. Ya, ini jamaahnya yang undang saya, karena saya biasa ngisi memang di sana. Ustaz nanti ngisi takziah, ya boleh, saya insya Allah datang. Tapi boleh nggak saya telepon dulu Ustaz? Oh ya boleh, silakan. Saya yang nelfon. Kenapa? Catatan Ustaz ya, jangan bicara tentang masalah anak. Dia bilang, yang related hadis itu, idamata ibni Adam, idamata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, ilmu yang tabi, waladus sholih yad'u lahu. Kalau anak wafat terputus amalnya kecuali 3 hal. Nah, yang 2 boleh, yang 1 jangan dibahas, jangan bahas masing anak. Ya, kenapa? Anaknya keluar dari Islam Ustaz, gitu. Padahal dia pengurus organisasi Islam ini disebutin bapaknya. Astagfirullahaladzim, saya kaget juga. Langsung saya refleksi itu. Ya Allah, saya khawatir nih. Ya, saya aktif dakwah, khawatir terhadap keluarga. Ngeri gitu kan. Belum lama, baru pekan ini. Ya. Bayangin tuh sesuatu yang, kalau katanya kecolongan Ustaz, ini bukan masalah kecolongan lagi, ini masalah karena kita paham sebenarnya ini ada dalam Al-Quran, tapi kita nggak bisa menjadikan ini bagian dari pelajaran apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ini kan indah, ayat ini udah ada, udah lama, dari kita kecil juga sering kita dengar, tapi bisa jadi kita nggak pernah ngebahas ini. Wajanubni wa baniya an na'budal asnam, jauhilah aku dan anak-anakku dari nyembah berhala. Berhala itu kan syirik, artinya jauhi dari kesyirikan. Ya. Ini yang sangat utama. Jadi bukan cuma bicara tentang masalah sandang, pangan, dan papan, itu masalah teknis. Ya, masalah berikutnya, walaupun itu tetap harus kita pikirkan. Tapi ketika dia akidahnya baik, maka insya Allah, ya, dia punya orang yang akidahnya baik, dia itu kesungguhannya akan hadir. Orang yang akidahnya baik, maka dia akan terlepas insya Allah dari jerat-jerat kemalasan. Karena Allah nggak suka orang-orang yang malas. Gitu. Orang yang akidahnya baik, maka dia akan senantiasa punya apa? Punya harapan di saat dia sedang berada di bawah. Ya, nggak semata-mata pilihannya pasti ini, enggak. Dia punya pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu segala sesuatu yang belum terjadi itu belum tentu takdirnya dia. Gitu. Apalagi hidup imma syakiran wa imma kafur, bisa jadi dia kafir, dia syukur atau kafir, itu kan pilihan. Ini contoh ya. Jadi dalam kondisi sekarang ini saya ngeliat, ya Allah, ngeri juga. Ya. Kadang-kadang kan kita ngelihat, misalnya ya, terjadi pelecehan seksual, terjadinya di sana. Kemarin terjadi pembunuhan di Lampung apa tuh? Yang nenek-nenek tuh dipukul langsung, kan ada CCTV-nya kan, rampoknya kejam banget kayak gitu. Ternyata salah satu indikator itu mantan menantunya gitu kan. Ngeri juga gitu kan. Ya. Makanya saya ngelihat ayat Quran itu, orang cerai aja, cerai bahasa Quran, wasarrihuhunna sarahan jamila. Ceraikanlah dengan cerai yang baik gitu. Jangan sampai ada dendam, ada macam ini kan enggak, kadang-kadang udah kayak musuh gitu kan aibnya. Makanya saya apresiasi ketika ada perceraian, dia nggak ngebuka aib. Memang jodoh saya dengan dia cuma sampai di sini. Indah. Enak. Kenapa? Karena aib. Karena kalau dia buka aib, orang buka aib nggak bakal selesai.
Karena orang yang beriman tuh dia tahu man satara musliman, kalau dia menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Dapat tuh dalam nilai-nilai bingkai agama kita ini. Ya. Ayat 36. Ya. Innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini bicara tentang apa? Tentang sesat menyesatkan. Ya, hati-hati kesyirikan kalau kita biarin, maka bisa jadi nepak, nular, kena yang lainnya, ikut-ikutan. Hati-hati. Makanya perhatikan tuh untuk keluarga kita, perhatikan pendidikan agamanya. Hati-hati. Ya. Ternyata dijelasin tuh kemarin kenapa bisa, iya waktu itu anaknya sekolahnya di sekolah Kristen. Oh, ya, lama-lama ya terbiasa dengan budaya itu. Ya, akhirnya dapat istrinya atau suaminya, saya nggak tahu ya non muslim, akhirnya ikut dia. Wah. Ya, hati-hati, itu faktor lingkungan. Ya. Orang kita berada di lingkungan baik aja, ya itu masih bisa terlepas, apalagi di lingkungan yang jauh tadi. Ya, walaupun ini jadi evaluasi juga pendidikan kita yang sekolah-sekolah Islam kadang-kadang kurang bagus. Itulah kenapa lahirnya sebenarnya sekolah Islam terpadu itu lahirnya itu salah satunya dari situ. Ya, karena kalau ada kegiatan itu selalu dari sekolah-sekolah yang lain. Nah akhirnya bukan kita bertanding secara nggak sehat ya, tapi bertanding secara sehat. Oh berarti kualitas kita emang di bawah, kita kejar, nggak harus menjelek-jelekan. Ya, emang bagus kualitasnya, iya, kita harus tampil lebih baik, gitu lebih bagus. Makanya dibuatlah laboratorium itu sekolah Islam terpadu salah satunya. Ya, dan sekolah Islam terpadu pertama salah satunya ya sekolah saya dari tahun 93. Karena awalnya itu seperti itu. Ya, mendekatkan anak-anak dengan agamanya dan menyiapkan generasi berikutnya. Maka dulu tagline-nya itu adalah mencetak generasi robbani. Karena bukan saat ini tapi berikutnya, ketika kita anak-anak ini kan harus kita berikan bingkai. Ya, kalau enggak maka dia akan dididik oleh pendidikan yang jauh dari nilai-nilai agama. Gitu ya. Yang kedua, ini adalah di dalam ayat ini, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya. Ini kalimat indah bagi saya, bagi seorang dai adalah mendoakan orang yang kita dakwahi, yang kita ajak. Kalimatnya gitu, walaupun bukan dalam bentuk doa. Kata Nabi Ibrahim gini, faman asani, kalau mereka nggak mau taat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini secara tekstualnya bukan doa, tapi secara memahami, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang nggak mau ikut aku. Tetap minta agar diampuni. Ya. Kadang-kadang kita jangankan sama orang lain, sama keluarga sendiri kalau udah marah itu, yang keluar laknat, ya dasar begini, ya. Tapi Nabi Ibrahim kalau nggak taat sama aku, bukan berarti dia udah emang bukan golongan gue. Betul bukan gue, tapi tetap dimaafin. Minta ampun, fa innaka ghafurur rahim. Rasulullah berdakwah di Sambit, didoain, Rabbih di qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, mereka orang yang nggak paham. Nah, ayat 37 ya sampai 37 aja. Ini indahnya apa? Ada kalimat ketika kalimat di ayat itu kan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya, memperhatikan sholat anak-anak kita. Sampai kenapa Nabi Ibrahim menempatkan anaknya di sisi Baitul Haram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah agar mereka mendirikan sholat.
Ya. Jadi perhatian seorang Ibrahim alaihissalam meletakkan, meninggalkan istri dan anaknya di lembah, bahkan nggak ada pohon sama sekali, tapi doanya Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah agar mereka mendirikan sholat. Ini nilai-nilai agama sangat diperhatikan ketimbang sekedar masalah dunia. Kita butuh dunia pasti, tapi akhirat itu harus menjadi target utama kita. Karena kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia kita pasti ikut. Karena nggak ada ajaran agama kecuali diawali kita menjadi orang yang sukses di dunia. Iya. Hampir semua kegiatan-kegiatan agama kita, kalau kita nggak safe, selamat masalah dunia, maka di sana biasanya itu menjadi cobaan. Ada orang akhirnya membatalkan syahadatnya tadi, ya, membatalkan syahadatnya. Kenapa? Karena godaan dunia. Ya, ada karena harta, tahta, wanita, Toyota, Honda, pulsa, kuota, ya, macam-macam. Ya. Ya, karena dia ada iming-iming. Tapi kalau dia udah memahami bahwa dunia itu sementara, dia punya target akhirat, maka yang begitu, ya. Maka penting selalu kita kuatkan. Saat ini anak-anak kita dididik untuk materialistik. Ya, hampir semua media-media itu kan ngajarin kan kayak gitu. Ya, sekarang anak-anak kita yang tadinya jarang-jarang pamer, sekarang tuh pamer itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya, di rumah pemalu, di sosial media malu-maluin. Iya, di rumah enggak, anak saya baik-baik aja di kamar. Enggak, di kamar dia joget, di-upload di sosial media. Kita nggak pernah tahu tuh yang kayak gitu. Ya, walaupun nggak 24 jam kita memperhatikan dia, tapi jadi perhatian apa? Jalin komunikasi. Ajak ngobrol, tanamkan nilai-nilai. Ya, walaupun nggak harus dengan marah-marah juga, enggak. Jangan sampai ibarat kebakaran, udah besar, baru kita, tuh kan kemarin gara-gara main api, lagi main api, lagi bawa korek, kita nggak ingetin. Pas lagi bawa korek, tanya, koreknya buat apa, Kak? Enggak, iseng aja. Kalau iseng jangan korek. Ya, bawa Quran, enak. Ya, bawa buku bisa dibaca enak. Kalau korek ngeri isengnya, Kak. Ini analogi contoh. Ya. Lagi bawa korek kita biarin. Ya, lagi mulai bakar kita biarin. Pas udah kebakaran baru kita teriak, kamu gimana sih? Gitu. Orang kita nggak pernah mengingatkan. Kadang-kadang tuh anak-anak coba-coba karena nggak tahu efeknya. Setelah udah tahu efeknya, baru iya aku nyesel kenapa nggak dari dulu, gitu kan? Ya. Rabbana liyuqimus shalah. Nah, nanti PR-nya ayat ke-40 dihafalkan ya, 40 dan 41. Pekan depan ini doa ya. Langsung dipakai. Doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doain anak, doain diri, doain anak, doain orang tua, dan doain orang-orang beriman. Semua tuh 4 hal. Kita doakan diri kita doakan anak kita, doakan orang tua kita, doakan sesama orang-orang yang beriman. Ya, kalau ini dibaca, wah masya Allah, kita orang yang nggak bakal egois tuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ikum ajma'in. Udah lewat 40. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan berkah dan manfaat buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, 2 pekan ini kegiatan